Ah, siapa ini? Nah, kau mau ngapain naik? Kenapa nggak boleh? Boleh. Diskusi. Oh, diskusi. Iya. Mau? Mau Kalau nggak, diskusi. Diskusi iya Pak. tentang apa? Ustadz, antum lah yang maju Ustadz, gak ada yang beres dari tadi Ustadz. Diskusi tentang ada persamaan dan kemiripan antara substansi Al-Quran dengan Alkitab. Di mana itu? Di surat Al-Imran ayat 45 dan 55. Silakan dibaca. Kau yang bacalah. Bukakan, tampilkan. Tampilkan di layar. Iya, yang berbunyi begini. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubassiruki bi kalimati min husmuhu masihu Isa bin Maryam wazihan fid dunya wal akhirah. Terus, apa yang Betul ya? dipertanyakan? Ada nggak ayat itu? Ada. Ada. Oke. Apa lagi bunyinya? Belum full itu. Enggak. Satu ayat saja dulu kita bahas biar yang nonton itu tahu, gitu maksudnya. Kenapa Satu Ali Imran ayat 45? kita bahas. Kenapa Ya. Ali Imran 45? Ya suka-suka, yang saya tahu kan itu. Iya, ada apa dengan Ali Imran 45? Ada yang ajaib di situ. Ajaib. Isa tercipta dari kalimat Allah dan dia adalah datang dari Allah. Dia orang yang dekat dengan Allah. Kan begitu? Terus? Jadi Al-Quran menunjukkan satu-satunya orang yang kembalinya kepada Allah hanya Isa menurut Al-Quran. Akui atau tidak? Hanya Isa. Yang penting saya menyampaikan. Ya. Baik. Harus Nabi Isa. Jadi di Quran surah Ali Imran ayat 45 harus Nabi Isa. Memangnya ada permasalahan apa gitu? Yang saya tanya, permasalahan apa terhadap ayat ini? Yang jadi masalah, ayat itu cukup lengkap. Namanya disebutkan dan juga ya udah, kau coba buka Al-Maidah 72. Saya nyimak, silakan dibuka aja oleh Ustadz. Jauh ini. Jadi kacet. Enggak apa-apa, kita kan diskusi. Oke, nih saya yang layani ya. Aduh. Kau bawa ayat ini buat apa? Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyyiruki bikalimatin min ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Habis itu bentar. Ustadz, berarti dia harus setuju ke ayat 59-nya juga. Iya, pasti. Iya, nggak apa-apa, kita kan diskusi, silakan. Terus ya di sini kalau kita lihat terjemahannya ya, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya aku. Aduh, musik siapa ini? Aduh. Lanjut. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakannya dengan kalimat yang datang dari namanya Al-Masih Isa putra Maryam.
seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Terus yang jadi poin pertanyaan Anda itu di mana gitu loh? Apa yang salah dengan ayat itu? Itu yang saya tanya. Coba dibuka mic-nya. Itu nggak ada yang salah, benar. Benar, udah benar, ngapain kau tanya? Yang jadi pertanyaan, kenapa bukan nabi terakhir yang disebutkan di situ? Itu saja. Kenapa bukan nabi terakhir yang disebutkan di situ? Iya, Nabi Agung dan Aduh. Nabi terakhir. Itu pertanyaannya. Silakan dijawab. Nggak apa-apa. Aduh. Jadi kenapa tidak nabi Kenapa? terakhir itu qolatil malaikatu ya Maryamu? Kalau gitu kamu bikin Al-Qur'an baru dulu. Versi kamu gitu. Enggak, bukan. Makanya saya minta pendapat Ustadz. Tolong dijelaskan ayat ini. Kenapa di sini malaikat berkata kepada Maryam, "Hei Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dari kalimat Allah, datangnya dari Allah, namanya Al-Masih Isa putra Maryam." Jadi di sini jelas Al-Masih itu datang dari Allah. Kemudian Iya, Al-Masih Dia- datang dari Allah, tapi dari dia Allah. bukan Allah. enggak apa-apa, lanjut aja dulu. Bukan Allah ya. Oke, saya paham karena dia itu Al-Masih. Dia seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Artinya Betul. dia akan jadi terkemuka dunia dulu dan akhirat nanti. Karena sekarang kan belum akhirat. Ya, Ini terus? ayatnya. Terus? Nah, terus ke ayat 55-nya dijelaskan di sini. Ya, ayat 55 sangat jelas. Kemana dia kembali Isa itu? Ketika Allah berfirman, ini Allah yang berfirman loh. Hei Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, kata Allah, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu Isa di atas orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu berselisih padanya. Begitu. Itu di ayat 55-nya. Ayat 55-nya ya. Ayat 55 Allah berfirman kepada Isa bahwa Isa itu akan ditarik ya, artinya dimatikan. Iya. Betul. Tanggapan Kemudian- saya coba buka Anda Quran surah Maryam ayat 30. Finishnya di situ. Coba baca ke Ustadz. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Tetap aja mau sehebat apapun, terhormat apapun Nabi Isa, tetap juga dia seorang hamba. Benar. Enggak, Dia itu lalu hamba. ngapain? Terima kasih gitu loh. Ya, kau membacakan oke. Al-Quran kami ya bahwa Nabi Isa orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Sepakat saya. Sepakat ya? Sip, setuju. Ya, sepakat. Makanya jangan menuhankan Nabi Isa karena dia Iya. adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Oke. mau menuhankan itu yang mengutus Nabi Isanya. Betul. Ah, terus apa masalahnya? Masalahnya di situ bukan masalah sebetulnya. Jadi disebutkan namanya Isa, disebutkan juga kembalinya kepada Allah. Nah, tidak ada disebutkan nabi lain yang kembali kepada Allah seperti itu. Oh, jadi cuma satu-satunya nabi yang lain. Coba kau buka tuh ya.
Quran surah Al-Maidah ayat 109. Coba. Siapa ini? Tolong dibaca. Saya nyimak. Baca. Dasar. Lanjut. Nih, saya tampilin ya. Boleh. Nih. Ingatlah ketika Allah mengumpulkan para nabi. Bukan cuma Isa, para nabi kan? Nah, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Oke, saya setuju. Jadi kalau cuma masalah Nabi Isa, ya Nabi lain juga tetap dikumpulkan di yaumil qiyamah nanti, ya tetap mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Isanya yang akan ditanya. Baca tuh sampai ke bawahnya. Ayat 116 117-nya. Di situ Nabi Isanya akan dihakimi oleh Allah. Oke, tapi ada suatu hadis yang mengatakan bahwa hakim di hari kiamat itu Isa namanya. Coba tampilkan sama saya, ada datanya Anda. Silakan. Ada, cuma lupa saya itu. Cuman baca aja, pernah baca tapi lupa. Iya, nggak apa-apa. Kan terlalu banyak kitab, soalnya kan saya banyak kitab yang dipelajari, jadi terlalu banyak. Ya wajar lah kalau nggak melihat bukunya saya nggak bisa ini tampilkan. Terus kamu model apa? Aduh, model apa? Model apa gitu loh? Enggak, begini. Kalau model omong-omong doang, nggak ada datanya susah. Ayat ini, dengerin. Kita kembali ke ayat 55 tadi. Jadi Isa itu secara spesifik dijelaskan bahwa namanya disebutkan. Kalau nabi-nabi lain kan tidak disebutkan secara lebih detail gitu. Ya seperti tadi Rasul-Rasul kan, seperti Rasul-Rasul tadi banyak sama juga, bukan hanya Isa kan. Oke, saya setuju. Tapi kalau ini loh, satu nama ini yang disebutkan, hei Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Artinya Isa dan pengikutnya menurut ayat ini bukan kafir. Oh, pengikut Isa siapa? Hawariyin itu sahabat setianya itu kan pengikutnya. Hawariyin. Iya. Bukan Kristen ya? Bukan Kristen kan? Bukan Hawariyun. Pengikut. Setuju saja, setuju Tan. Setuju Hawariyun, bukan Kristen. Oke, terima kasih. Sampai situ dulu, izin pamit ya. Nanti kapan-kapan masuk lagi, udah malam. Oke.